111 membujuk, menipu, dan menundukkan larva mimpi. Sebenarnya ada suara yang datang dari dalam. Su Bai berpikir sambil terkejut. Dia tidak menyangka akan ada sesuatu yang mencurigakan dengan pohon anggur itu. Su Bai menggunakan belati es di tangannya untuk bekerja lebih keras, terus-menerus mematahkan tanaman merambat yang keras di luar. Tapi saat lubangnya semakin besar, suara itu menjadi semakin cemas. "Jangan, kemarilah. Aku takut." "Tidak." Suara lembut berlanjut, tetapi pada saat yang sama, penampilan Whitey menjadi semakin menarik. Seperti serigala lapar, ia merobek pohon anggur dengan kakinya yang tajam. Pada akhirnya, ketika lubang itu lebarnya lebih dari 10 cm, Whitey tidak sabar untuk segera masuk. "Berhenti." Su Bai menghentikan Whitey. Dia tidak tahu apa yang ada di dalam pohon anggur itu, jadi lebih baik aman daripada menyesal. Setelah dihentikan, Whitey tidak berani protes meski mengeluh. Itu hanya bisa kembali ke bahu Su Bai dengan menyedihkan. Su Bai dengan hati-hati mengintip melalui lubang pohon. Dia menatap lubang pohon, dan itu tidak sepenuhnya gelap. Sebaliknya, itu sangat cerah. Larva seukuran kepalan tangan terbungkus tanaman merambat tipis. Suara itu sebenarnya berasal dari larva ini. Su Bai berpikir sambil membuka matanya lebar-lebar. Su Bai tidak menyangka bahwa bukan hanya Whitey yang sangat ingin mengaktifkan indera kedewaannya, tetapi ada juga larva binatang buas di pohon anggur yang telah mengaktifkan indera ketuhanannya. Dia bisa merasakan bahwa energi di ruang anggur melonjak dengan liar, dan diserap oleh tanaman merambat dari larva. Larva ini tidak sesederhana itu. Kekuatan hidup yang dapat menopang pohon anggur jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh binatang biasa. Kata Su Bai, ketika binatang biasa terjerat oleh pohon anggur, vitalitas mereka akan langsung terkuras setelah darah mereka tersedot hingga kering. Bahkan jika mereka bisa membebaskan diri, mereka akan terluka parah, dan gerakan mereka akan terpengaruh. Larva di dalam pohon anggur tidak hanya bisa menyatu dengan pohon anggur, tapi juga sudah mengaktifkan indera spiritualnya. "Anak kecil, biarkan gue melihat kemampuanmu." Su Bai segera mengaktifkan sistem dan melihat ke panel virtual larva. Nama, larva mimpi. Level, pertengahan 6 perunggu. Potensi, Grand High. Bakat, meraj, legendaris. Elemen, mimpi. Sifat, lembut. Keahlian, domain spiritual, level S, cermin ilusi, level S, gaib, level A. Setelah memeriksa, Su Bai mau tidak mau mengeluarkan setetes keringat dingin. Menakjubkan, ini sebenarnya tipe mimpi. Di panel virtual, itu dianggap kuat, dan memiliki 2 keterampilan level S dan bakat legendaris. Bakat larva adalah meraj, yang bisa dikatakan sebagai peningkatan ilusi teratas. Skill S level, domain spiritual, memungkinkan pengguna memadatkan energi spiritual dan memancarkannya untuk memperkuat skill lainnya. Skill lain dengan level yang sama adalah Mirror of Illusion. Itu bisa diaktifkan di bawah domain spiritual untuk membangun ruang tertutup ilusi. Ukurannya bervariasi tergantung pada kekuatan spiritual pengguna. Itu adalah keterampilan ilusi teratas. Su Bai sedikit bingung, bagaimana binatang legendaris seperti itu bisa ditangkap oleh pohon anggur. Itu jelas memiliki domain spiritual level S, dan dengan gaib level A, itu mampu membuat Beastmaster level Intan tidak mungkin bisa melihatnya. "Jangan, makan gue." Larva mimpi berkomunikasi dengan Su Bai lagi dengan kesadarannya. "Siapa yang mau memakanmu?" Su Bai bertanya setelah menenangkan diri. Tapi setelah Su Bai bertanya, dia langsung menatap Whitey di bahunya. "Tuan, ini enak." Benar saja, Whitey juga berkomunikasi dengan kesadarannya, mengungkapkan alasan kegembiraannya. Su Bai benar-benar terdiam. Ternyata Whitey begitu bersemangat untuk memecahkannya hanya untuk sesuap makanan. Meskipun Su Bai tidak tinggal di akademi selama beberapa hari, dia telah belajar banyak dari buku-buku kuno tentang binatang. Menurut catatan, Krekantula adalah binatang pemangsa. Jika Krekantula liar ingin tumbuh, ia harus terus-menerus bertarung dan memakan daging dan inti binatang dari binatang lain. Namun, itu berubah setelah dijinakkan oleh Beastmaster. Itu hanya akan makan ketika makanan diberikan dan dimanjakan. Tidak perlu menjalani kehidupan yang sulit lagi. Paling-paling, itu harus memakannya sesekali. Larva mimpi yang terpenjara di lubang pohon sangat ketakutan. Itu karena keberadaan predator yang terancam.
Tubuh utamanya tidak memiliki kekuatan tempur, dan sarana yang dapat diandalkannya untuk bertahan hidup telah terputus. Itu tidak bisa menggunakan skillnya lagi, jadi dia gemetar sekarang. Sebaliknya, larva mimpi adalah kelezatan kelas atas untuk Whitey. Su Bai akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi, dan pandangannya tertuju pada Dream Larva. Larva Beast tipe mimpi tingkat atas sudah pasti cukup untuk membuat Beastmaster yang tak terhitung jumlahnya menjadi gila. Sebaliknya, larva mimpi adalah kelezatan kelas atas untuk Whitey. Su Bai akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi, dan pandangannya tertuju pada Dream Larva. Larva Beast tipe mimpi tingkat atas sudah pasti cukup untuk membuat Beastmaster yang tak terhitung jumlahnya menjadi gila. Lagi pula, telur dari Beast tipe ilusi bisa mendapatkan harga tinggi dalam keadaan normal. Belum lagi satu di level tertinggi. Jangan mendekat. Enak. Aku ketakutan. Tuan, ini enak. Kedua lelaki kecil itu saling berhadapan, dengan gila-gilaan mentransmisikan kesadaran mereka ke Su Bai. Berhenti. Lu berdua, teriak Su Bai. Dia merasa tidak berdaya, melangkah mundur, dan berbisik kepada Whitey, lu tidak bisa memakannya. Tapi kenapa? Whitey berkata dengan bingung. Sebagai binatang, ia baru lahir kurang dari setahun dan menunjukkan naluri pemangsa terhadap Dream Larva. Mungkin akan ada peningkatan kekuatan setelah memakannya, namun kenyataannya, memakan larva yang belum tumbuh tidak sebanyak menghabiskan 1 atau 2 hari di Gunung 6 Puncak. Jumlah pengalaman yang didapat tidak sebesar itu. Karena itu masalahnya, Whitey tidak boleh menyia-nyiakan barang bagus seperti itu. Pikir Su Bai, di sana, gue akan membelikanmu apapun yang ingin lu makan saat kita kembali, kata Su Bai. Oke, kata Whitey. Seperti anak kecil yang tidak mendapatkan mainan bagus, Whitey sedikit kecewa, namun ia hanya bisa pasrah. Su Bai segera menoleh ke Dream Larva di lubang pohon dan tersenyum. Si kecil, lu juga tidak mau dimakan, kan? Aku tidak. Jangan khawatir, gue tidak akan membiarkanmu dimakan, tapi... Larva mimpi menghela nafas lega, tetapi sudah cukup untuk membuatnya tetap menggantung. Kamu tidak akan dimakan, tapi tidak lama lagi lu masih dimakan oleh tanaman merambat ini, kata Su Bai. Su Bai menunjukkan ekspresi kasihan dan menghela nafas. Tanaman rambat ini terlalu keras. Terlalu sulit untuk menghancurkannya, tapi akan sangat bagus jika gue bisa menahanmu di Beast Spaceku. Kata-katanya mengejutkan larva mimpi. Benar, tanaman merambat itu keras, rakus. Gue tertangkap. Dream Larva yang berperilaku baik mengikuti kata-kata Su Bai dan langsung menjelaskan bagaimana ia dipenjara oleh tanaman merambat. Dream Larva adalah pelahap lainnya. Jika bukan karena kerakusan Dream Larva, itu tidak akan terdeteksi oleh tanaman merambat, apalagi di penjara. Melihat waktunya tepat, Su Bai tidak berusaha menyembunyikan apapun. Aku punya cara untuk menyelamatkanmu. Apakah lu ingin mendengarnya? Aku ingin. Apakah lu bersedia menjadi binatangku? Dengan begitu, lu tidak akan dimakan oleh tanaman merambat ini. Setelah mendengar itu, larva mimpi terdiam. Membuka akal ketuhanannya berarti kecerdasannya luar biasa dan sudah memiliki kemampuan berpikir diri yang paling dasar. Dream Larva mungkin sedang dalam dilema saat ini. Untuk menyelamatkan diri, atau menjadi binatang orang lain. Itu adalah sebuah pilihan. Larva mimpi berpikir. Aku memang membuat segalanya terlalu sulit untukmu. Su Bai berpura-pura menghela nafas, melangkah mundur, dan bersiap untuk pergi. Larva mimpi yang ketakutan segera menjawab, ya, gue akan. 112 serangan tembakan dari kegelapan. Mengapa Su Bai belum keluar? Di luar ruang terbuka, tanaman merambat yang bergoyang bisa terlihat. Feng Hai dan Zhu Di mengkhawatirkan Su Bai. Jika bukan karena raungan Bearen yang sesekali dan fakta bahwa Su Bai masih hidup, Feng Hai dan Zhu Di akan menyerah. Apakah ada sinyal di walkie-talkie? Feng Hai bertanya dengan cemas. Itu masih sama. Mengapa kita tidak mengisi daya saja? Zhu Di sama cemasnya. Gangguan komunikasi di sini sangat parah, dan walkie-talkie yang disiapkan secara khusus tidak dapat menghubungi tentara lain. Tapi mereka berdua tidak yakin apakah mereka bisa menyelamatkan Su Bai. Zhu Di juga tahu bahwa ini adalah ide yang bodoh. Namun, tidak ada gunanya tetap berada di batas luar dan khawatir. Jangan menambah masalah, kata Feng Hai. Dia menarik napas dalam-dalam, mengalihkan pandangannya ke tanaman merambat yang lebat, dan berbisik, kita hanya bisa mempercayai Su Bai sekarang.
Kami telah melakukan semua yang kami bisa. Mari kita serahkan saja pada takdir. Zhu Di terdiam. Dia bahkan bersiap bahwa Su Bai tidak akan kembali. Pada saat yang sama, Su Bai berhasil membuat perjanjian dengan Dream Larva dan mendapatkan bis ketiganya. Seekor binatang dengan bakat ilusi terbaik. Su Bai tidak bisa menahan senyum, menantikan saat larva berubah menjadi kupu-kupu. Ilusion Beast langka, untuk memulainya, dan ini adalah Ilusion Type Beast kelas atas. Beastmaster lainnya mungkin akan bahagia selama sisa hidup mereka jika mereka bisa mendapatkan Dream Larva. Su Bai mengumpulkan pikirannya dan segera mengembalikan Dream Larva ke Beast Space. Setelah fakta dibuat, afinitas Dream Larva terhadap Su Bai telah melonjak hingga 100 poin. Dream Larva memasuki Beast Space dan melepaskan hambatan tanaman merambat tanpa perlawanan. Itu dia, tanpa Dream Larva sebagai sumber, pohon anggur tidak lagi menyerap kekuatan hidup, dan kekuatannya mulai melemah. Manifestasi paling langsung adalah tanaman merambat di sekitarnya yang menyerang Bearen mulai melambat. Pada saat yang sama, kekuatan mereka berkurang secara signifikan. Mengaum, Bearen meraih sebatang pohon anggur dan mencabutnya dari akarnya. Itu tidak seberat sebelumnya. Su Bai tidak punya alasan untuk tinggal di sini lebih lama lagi sejak dia membuat perjanjian dengan Dream Larva. Tetapi sebelum dia pergi, dia tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang salah. Kekuatan hidup pohon anggur terus menurun saat larva mimpi tidak ada. Tetap saja, akhirnya mencapai keseimbangan dan tidak hilang sama sekali. Bagaimana mungkin? Su Bai mengerutkan kening dan tidak bisa mengerti. Akhirnya, dia sampai pada suatu kesimpulan. Pohon anggur belum lahir setelah menangkap Dream Larva. Sebaliknya, itu sudah ada sebelum Dream Larva ditangkap. Mengetahui hal itu, Su Bai tidak punya alasan untuk membiarkan pohon anggur itu hidup. Whitey, singkirkan pohon anggur itu. Segera, pohon anggur memulai babak baru serangan gila terhadap Bearen. Pohon anggur saat ini tidak sekaku sebelumnya, dan dipotong-potong oleh serangan Whitey. Lambat laun, seluruh pohon anggur itu benar-benar terpotong. Su Bai tidak tinggal diam. Dia mencabut tanaman merambat dari pohon anggur sampai ke akarnya. Dia dengan cepat memindahkan pohon anggur, tetapi lubang dalam yang terbuka membuatnya memfokuskan matanya. Ada lempengan batu di lubang yang dalam. Di lempengan batu, beberapa garis terhubung dan memancarkan cahaya neon redup. Ini formasi sihir. Su Bai telah melihat formasi sihir di alam liar. Garis-garis pada lempengan batu di depannya mirip dengan yang dia lihat di alam liar. Seperti yang diharapkan Su Bai, Sekte Keselamatan juga terlibat dalam bencana ini. Ini adalah informasi penting bagi militer. Su Bai pergi ke lubang yang dalam, menghancurkan lempengan batu dengan satu pukulan, dan mengambil sepotong dengan pola, siap untuk melapor ke militer. Pada saat yang sama, sejumlah besar tanaman merambat runtuh di bawah tekanan menakutkan Bearen. Aowuu. Bearen bersorak sambil menginjak tanaman merambat seolah menang. Meski tubuhnya sudah dipenuhi luka, lightning armornya penuh dengan lubang. Namun, Bearen tetap menampilkan aura dominannya. Sudah waktunya untuk pergi. Su Bai bergegas kembali ke Bearen dan segera membawanya keluar. Segera, Feng Hai dan Zhu Di yang cemas melihat Su Bai dan menangis dengan gembira. Kamu bocah, lu akhirnya kembali. Apakah lu terluka? Mereka pergi untuk memeriksa dengan hati-hati, takut Su Bai akan mendapat masalah. Tidak, gue baik-baik saja. Su Bai segera berkata. Gue telah menemukan sesuatu yang baru. Ada formasi ajaib dari Sekte Keselamatan di akar pohon anggur. Apa? Baik Feng Hai dan Zhu Di tertegun. Meskipun sudah ada desas-desus di militer bahwa Sekte Keselamatan aktif di sekitar kota Hao, tidak ada bukti. Mereka tidak berharap Su Bai menemukannya. Ketika mereka melihat lempengan rusak yang dibawa Su Bai kembali, mereka yakin itu adalah karya Sekte Keselamatan. Kelompok orang itu benar-benar tidak bisa berhenti, kata Zhu Di. Wajah Zhu Di marah, dan dia berkata, beberapa tahun yang lalu, Sekte Keselamatan telah menggunakan formasi sihir dan bertengkar hebat dengan militer. Untungnya, militer menyelesaikan efek negatif formasi sihir tepat waktu. Kalau tidak, Los Monsteria mungkin akan berada dalam situasi yang sama seperti sekarang. Sesuatu seperti itu pernah terjadi sebelumnya. Su Bai bertanya, Nak, lu tidak cukup lama di militer. Lu akan tahu di masa depan. Feng Hai tertawa getir.
Sekte Keselamatan bukanlah organisasi yang sederhana. Pengaruh mereka tersebar di lebih dari 10 bahkan puluhan kota utama, bukan hanya Los Monstaria. Setiap kali militer mengirim seseorang untuk mencoba menghilangkan akarnya, mereka hanya berhasil menyingkirkan sekelompok kecil. Tidak ada jejak dalang sebenarnya di balik layar. Feng Hai dan Zhu Di dapat dianggap sebagai veteran dan telah berurusan dengan Sekte Keselamatan beberapa kali. Oleh karena itu, mereka mengenali formasi sihir secara sekilas. Namun, yang mengejutkan Feng Hai dan Zhu Di kali ini adalah bahwa Salvation Sect dapat menggunakan sesuatu yang mirip dengan Scarlet Mist. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ayo kembali ke perkemahan. Militer dapat menangani formasi magis di bawah pohon anggur sekarang setelah kita mengetahuinya. Zhu Di menjawab dengan tenang. Itu benar. Akhirnya ada beberapa tanda itu. Kami bukan lagi orang buta yang menyeberangi sungai dan hanya bisa merasakan bebatuan. Su Bai, lu adalah pahlawan kali ini. Feng Hai tertawa. Su Bai tersenyum dan mengangguk. Tapi tiba-tiba, Wei Ti merasakan bahaya dan menerkam Zhu Di. Suara mendesing. Peluru yang terbuat dari air melesat di mata Feng Hai dan mendarat di tanah tidak jauh dari sana. Su Bai, apa yang lu lakukan? Zhu Di jatuh ke tanah, tidak bisa bereaksi sama sekali. Tapi melihat ekspresi serius Su Bai, Zhu Di segera menyadari ada yang tidak beres. Serangan musuh. Feng Hai yang berpengalaman berteriak sekaligus dan memanggil binatangnya untuk bersiap berperang. Singa api, bersiaplah untuk melakukan serangan balik. Zhu Di segera mengarahkan base-nya. Veteran dengan pengalaman tempur yang kaya segera mengambil posisi bertarung tanpa ragu atau ragu. Su Bai, penemu pertama, telah menempatkan Bearen di hadapannya. Namun, setelah pertempuran sebelumnya, Lightning Armor Bearen belum sepenuhnya diperbaiki dan masih compang-camping. Musuh tidak muncul, dan peluru lain yang terbuat dari air ditembakkan dari hutan. 113 Akankah ular bicepalik hidup dengan satu kepala? Blokir, teriak Zhu Di. Singa api melambaikan cakarnya yang tajam dan langsung memblokir peluru. Zhu Di akan bertanggung jawab di depan. Meski pelurunya cepat, reaksi Fire Lion tidak buruk. Itu mampu menghadapinya dalam situasi langsung. Di sisi lain, tatapan Feng Hai menyapu hutan dalam upaya untuk menemukan orang yang meluncurkan serangan diam-diam. Matanya yang tajam dengan cepat menangkap jejak. Jam 1 Timur. Feng Hai berkata, Su Bai, lu tetap di belakang. Gue akan melakukannya. Segera, Feng Hai melepaskan Fury Bird-nya. Fury Bird yang terluka telah dirawat di kamp militer dan telah memulihkan 90% kekuatan tempurnya. Feng Hai dan Zhu Di masuk ke hutan bersama-sama, dan dengan sangat cepat, ledakan keras terdengar. Mereka mungkin sudah bertarung. Su Bai berdiri di tempatnya, mengamati penyergap lain dan memberi Bearen cukup waktu untuk memulihkan armor petirnya sepenuhnya. Untuk bagian depan, dia hanya percaya pada Feng Hai dan Zhu Di. Keduanya adalah veteran dan selalu merawatnya dengan baik. Dalam hal kekuatan, mereka adalah salah satu yang terbaik di tim. AWO gelombang. Setelah beberapa saat, Bearen menjerit kegirangan. Armor petirnya telah selesai dipulihkan. Melihat itu, Su Bai segera bergegas ke hutan. Apa yang dia lihat di luar dugaannya. Feng Hai dan Zhu Di berdiri di depan dan di belakang satu sama lain, dengan binatang mereka menjaga kedua sisi. Dan lawan mereka hanya satu orang. Beberapa anak kecil berani menghancurkan formasi sihir Sekte Keselamatan. Pria bertopeng hitam mencibir. Gue akan bisa menjalani hidup tanpa beban untuk sementara waktu jika gue memenggal kepalamu. Ketenangan Zhu Di yang biasa menghilang saat dia mencibir. Gue akan bisa menjalani hidup tanpa beban untuk sementara waktu jika gue memenggal kepalamu. Ketenangan Zhu Di yang biasa menghilang saat dia mencibir. Mengetahui bahwa lu terlalu malu untuk menghadapi orang lain juga merupakan cara yang bijaksana untuk menyembunyikannya. Lagi pula, bahkan lu tahu bahwa Sekte Keselamatan adalah organisasi yang dibenci banyak orang. Kamu mungkin juga menjadi serangan diam-diam yang lebih bijaksana dan patuh, jadi lu tidak meminta masalah. Kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Kenapa lu tidak melihat keadaanmu yang menyedihkan? Kata Salvation Sect Base Master. Lu tidak kuat, tapi lu cukup keras kepala. Zhu Di dan Feng Hai berada dalam posisi bertahan. Itu seperti yang dikatakan Base Master Sekte Keselamatan. Dalam situasi 2 lawan 1, Feng Hai dan rekannya benar-benar dirugikan.
Bukan karena Feng Hai dan Zhu Di terlalu lemah. Hanya saja mereka tidak menyangka Beastmaster Sekte Keselamatan ini memiliki binatang langka, ular emas dan perak. Tubuh dengan dua kepala, hanya ada satu dari 10.000 kemungkinan menetaskan mutan beast. Kepala ular emas memiliki keterampilan api bawaan, sedangkan ular perak memiliki keterampilan air bawaan. Kombinasi keduanya menutupi kekurangan satu sama lain, dan serangan mereka sangat kuat. Selain itu, level ular bicepalik tidak lebih rendah dari Feng Hai dan Zhu Di's best. Mereka berdua level upper 8 silver. Apakah lu sudah memikirkan cara? Ular bicepalik ini benar-benar merepotkan. Feng Hai mengerutkan kening. Fury Bird Feng Hai mencoba menyerang dari udara, tetapi dipaksa mundur oleh api yang dimuntahkan oleh ular emas. Bulunya hampir terbakar. Di pihak Zhu Di, situasinya bahkan lebih buruk. Singa apinya terluka oleh peluru elemen air. Dia tidak menyangka peluru itu memiliki kelumpuhan beracun. Singa api kelelahan hanya dengan berdiri, dan mungkin akan segera kehilangan kemampuannya untuk bergerak sepenuhnya. Dalam menghadapi kesulitan seperti itu, mereka berdua sudah sangat berhati-hati, dan hanya dengan bekerja sama satu sama lain mereka hampir tidak bisa melawan sampai sekarang. Aku khawatir mereka berdua tidak akan bisa bertahan terlalu lama. Su Bai bersembunyi di hutan dan melihat semuanya. Namun, dia tidak segera muncul. Tiba-tiba, tatapan Salvation Sect Beastmaster menyapu semak tempat Su Bai berada dan berkata, "Gue tahu lu punya satu anggota lagi. Jangan coba-coba menyergapku." Setelah mendengar kata-kata ini, Feng Hai dan Zhu Di merasa semakin cemas. Kita harus menahannya. Ya, mereka tahu bahwa Bearen baru saja melalui pertempuran hebat dan perlu istirahat sejenak. Keduanya segera saling memandang dan berkomunikasi dengan mata mereka. Mereka segera bersiap untuk meluncurkan serangan lain, bukan untuk membunuh pihak lain, tetapi untuk mengulur waktu. Tapi Su Bai, bersembunyi di kegelapan, tiba-tiba keluar. "Aku tidak berharap lu begitu waspada. Gue tidak akan bersembunyi lagi," kata Su Bai. "CK, apa yang lu lakukan di sini?" Feng Hai dengan cemas mengutuk. Rencana awal Feng Hai dan Zhu Di telah benar-benar hancur. Sangat sulit bagi mereka untuk membunuh pihak lain dengan kekuatan mereka. Jika pihak lain ingin melarikan diri, mereka tidak bisa menghentikannya. Solusi terbaik adalah menggunakan Su Bai sebagai serangan mendadak dan mereka telah kehilangannya. Tidak ada jalan lain. Gue terekspos. Su Bai mengangkat bahu tak berdaya pada Feng Hai dan Zhu Di. Su Bai menambahkan, "Bearen hampir selesai istirahat. Jadi kita masih memiliki keuntungan dalam pertarungan langsung. Lelucon yang luar biasa. Jadi bagaimana jika lu di sini?" The Salvation Sect Beastmaster berkata dengan nada menghina. "Datanglah padaku bersama-sama. Gue akan membuatmu membayar harga untuk menghancurkan formasi sihir." "Baiklah, karena kita sudah sampai pada ini, ayo kita keluar saja," kata Feng Hai. Karena rencananya gagal, Feng Hai menyerah dan tidak terlalu peduli. Tapi Su Bai melangkah maju untuk menghentikannya. "Jangan khawatir, gue punya pertanyaan untuk ditanyakan sebelum kita bertarung." "Tanyakan, apakah ular bicepalik satu tubuh?" "Tidak, itu tidak benar." "Apakah itu satu binatang atau dua binatang?" Su Bai menyentuh bagian belakang kepalanya dan bertanya. "Jika kita menghitungnya sebagai satu, apakah masih hidup jika satu kepalanya hilang?" Pertanyaan ini membuat Feng Hai cemas. "Mengapa lu berbicara begitu banyak omong kosong di medan perang? Hancurkan saja kepalanya, dan lu akan tahu. Ini sangat penting." Su Bai berpura-pura tenggelam dalam pikirannya. "Kamu terlalu banyak bicara omong kosong." Salvation Sect Beastmaster yang tidak sabar tidak menunggu lebih lama lagi dan berteriak, "Golden Serpent, bakar mereka dengan Ground Fire." "Hati-hati, Ground Fire adalah skill berskala besar." Feng Hai segera mengingatkan gue. Ular bicepalik akan melepaskan api besar berbentuk kipas dari mulutnya. Ini adalah keterampilan yang rumit. Tidak hanya bisa digunakan di darat, tapi juga bisa digunakan di udara. Itu juga karena skill itu, Fury Bird tidak bisa menyerang. "Jangan takut, itu tidak bisa memuntahkannya." Senyum Su Bai mengejutkan Feng Hai dan Zhu Di, yang kemudian menoleh untuk melihat ular bicepalik itu. Pada saat ini, kepala Golden Serpent sedikit condong ke belakang dan hendak melepaskan skill Ground Fire. Sebuah kaki putih yang tajam melesat dalam sekejap mata,
dan kemudian kepala dan tubuh Golden Serpent dipisahkan. Apa yang sedang terjadi? Apakah itu Feng Hai atau Zudi? Bahkan Beastmaster Sekte Keselamatan menjadi pucat karena ketakutan. Entah kenapa, kepala Golden Serpent terpotong. Jadi begitu, sepertinya satu kepala hilang. Kepala lainnya baik-baik saja. Su Bai menghela nafas. Sebelum Su Bai muncul, dia sudah melakukan semua persiapan yang diperlukan. Su Bai menyuruh Dream Larva Cast Invisibility dan perlahan mendekati ular bicepalik. Pada saat yang sama, Whitey menunggangi tubuh Dream Larva dan segera melancarkan serangan. Tidak mengherankan, ular bicepalik memiliki elemen air dan api yang sombong. Tetap saja, dalam hal pertahanan, itu tidak bisa menahan satu pukulan pun dari Whitey. Su Bai tidak khawatir apakah rencananya akan berhasil. Sebaliknya, dia khawatir Whitey yang rakus akan memakan Dream Larva. Untungnya, Whitey tidak dapat menahan kata-kata dari Beastmaster. 114 janji kosong Feng Hai. Jika tidak, Whitey dan larva mimpi tidak akan kembali lagi. Ular bicepalik telah kehilangan Golden Serpent-nya, jadi tidak peduli seberapa kuat Silver Serpent yang tersisa, ia tidak dapat melawan tiga sekaligus. Beraninya lu! Pergantian peristiwa yang tiba-tiba menyebabkan tatapan Salvation Sect Beastmaster menjadi tidak fokus. Dia tidak percaya ular emas telah mati secara misterius. Dia bahkan tidak tahu bagaimana pihak lain melakukannya. Ular bicepalik adalah binatang awalnya dan telah dilatih dengan hati-hati selama lebih dari 10 tahun. Ketika dia melihat Golden Serpent mati, dia langsung menderita serangan balik dari fakta tersebut. Selain itu, dia sangat marah sehingga dia memuntahkan seteguk darah. Apa yang sedang terjadi? Feng Hai dan Zudi sama-sama memiliki ekspresi kosong di wajah mereka. Namun, sebagai seorang veteran, mereka tahu bahwa ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Mereka segera memerintahkan binatang mereka untuk mulai menyerang ular perak. Aku tidak perlu melakukan hal lain. Su Bai berdiri di samping sambil tersenyum. Firibird Feng Hai akhirnya menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya tanpa Golden Serpent. Itu terus-menerus melepaskan keahliannya di udara, membombardir ular perak di tanah. Singa api Zudi secara langsung menekan ular perak. The Salvation Sect Beastmaster gelisah dan tidak sabar tetapi sama sekali tidak berdaya. Dia hanya memiliki satu binatang, ular bicepalik yang selalu dia andalkan. Singa api, bunuh. Setelah beberapa ronde, Zudi berhasil mengejar celah kecil. Zudi memerintahkan singa api untuk menggunakan cakarnya yang tebal untuk merobek kepala ular perak berkeping-keping. Bajingan, serangan balik berturut-turut menyebabkan mata merah Salvation Sect Beastmaster melebar. Dia meraung dengan marah, Sekte Keselamatan tidak akan melepaskanmu. Suatu hari, lu akan menjadi temanku di neraka. Itu buruk, cepat pertahankan dia, teriak Feng Hai dan hendak melangkah maju. Namun, mereka masih selangkah terlambat. Saat mereka tiba di depan Salvation Sect Beastmaster, dia jatuh ke tanah, tidak lagi bernapas. Dia menyimpan racun di mulutnya. Dia tidak bisa diselamatkan. Zudi melangkah maju dan berkata, setelah memeriksa. Adegan itu sunyi. Su Bai berdiri di samping dan telah mengembalikan Dream Larva ke Beast Space. Su Bai sama sekali tidak peduli dengan kematian Beastmaster Sekte Keselamatan. Sekte Keselamatan adalah sekelompok orang gila. Mereka semua seperti ini, kata Feng Hai. Feng Hai khawatir dengan beban Su Bai, jadi dia menghiburnya. Ketika gue pertama kali bertemu orang gila ini, itu sama saja. Mereka bunuh diri setelah kalah. Mereka hanya tidak mampu untuk kalah. Su Bai terkekeh. Feng Hai, jangan khawatir, gue tidak selemah itu. Di alam liar, Su Bai telah melakukan kontak dengan Sekte Keselamatan. Kali ini, dia secara alami tidak merasakan gejolak di hatinya. Tentu saja, baik Feng Hai maupun Zudi tidak mengetahui hal ini. Bagus kalau lu baik-baik saja. Ayo cepat kembali. Kita tidak bisa menunda ini lebih lama lagi. Kata Feng Hai dengan senyum konyol. Ketiganya segera kembali, dan tidak ada yang menyebutkan bagaimana Golden Serpent mati. Ini adalah pemahaman yang tak terucapkan di antara para prajurit. Mereka seharusnya tidak menguji rekan setimnya dengan mudah selama misinya selesai. Segera setelah kembali ke kamp, U-200B mereka bertiga melaporkan kejadian tersebut. Para petinggi segera bereaksi ketika mereka menerima laporan dan pecahan lempengan batu dengan rune dari formasi sihir.
Mereka telah lama berasumsi bahwa di balik krisis kota Hao adalah bayang-bayang aktivitas Sekte Keselamatan. Karena tidak ada bukti, mereka tidak bisa menargetkan organisasi. Tapi sekarang, dengan bukti yang dibawa Su Bai kembali, semuanya menjadi jelas. Feng Hai bergegas kembali ke asrama dan berkata dengan penuh semangat, "Su Bai, lu telah melakukan pekerjaan dengan baik kali ini. Menurut ekspresi petugas, lu setidaknya akan mendapatkan jasa kelas 1 kali ini. Kehormatan jasa kelas 1 akan menghadiahkan Su Bai dengan mahal, dan dia bisa mendapatkan perawatan yang lebih baik. Hanya ada beberapa prajurit di Legiun ke-9 yang memilikinya. Pasukan ke-19 bahkan tidak memiliki satupun anggota yang mendapatkannya. Hanya kapten mereka, Huo Hua, yang memiliki medali kelas 2. Su Bai baru saja bergabung dengan militer kurang dari sebulan yang lalu. Tetap saja, dia telah melampaui kakak kelasnya dan menjadi orang pertama yang menerima medali kehormatan. Jangan membuat janji kosong pada Su Bai. Lu membuatnya terdengar seperti itu adalah keputusan lu." Zudi memutar matanya dan berkata kepada Su Bai, "Tidak peduli apa, sekarang kita tahu siapa lawan kita, militer tidak lagi harus ditahan." "Ya, apa yang harus dilakukan militer selanjutnya?" Su Bai mengangguk dan bertanya. "Tidak diragukan lagi. Salvation Sect berada di balik krisis di Hao City, tetapi masalah sebenarnya adalah bagaimana menyelesaikannya. Formasi ajaib di bawah satu pohon anggur hanya bisa mempengaruhinya dalam skala kecil. Itu tidak bisa menutupi seluruh wilayah Hao City. Aku tidak tahu, tapi Gulin sudah memimpin tim ke pohon anggur. Untung wakil komandan kita ada di sini. Kalau tidak, akan agak sulit untuk mendapatkan tenaga kerja yang cukup," kata Feng Hai. Gulin adalah Beastmaster tingkat platinum yang dikirim untuk operasi penguatan kali ini. Untuk Beastmaster yang bertanggung jawab untuk secara pribadi memimpin tim keluar dari kamp militer berarti akan ada perubahan yang menghancurkan bumi pada seluruh situasi. Mereka bertiga hanya perlu menunggu laporan terbaru. Selama istirahat, Su Bai sedang berbaring di tempat tidur, dan Waiti dalam suasana tertekan di sakunya. Sepertinya dia masih enggan berpisah dengan Dream Larva yang lezat. "Kamu kecil," Su Bai tersenyum tak berdaya. Waiti benar-benar seorang pahlawan yang membantu Su Bai untuk mendapatkan bis kelas atas dari tipe ilusi. Tidak adil jika Su Bai tidak memberikan kompensasi kepada Waiti. Su Bai bertanya kepada Feng Hai tentang makanan favorit pemangsa dan melakukan perjalanan ke militer untuk membeli beberapa makanan khusus binatang. Seperti yang diharapkan, Waiti segera pulih ketika mencium aromanya. Itu menghabiskan setengah kaleng makanan bis dalam gigitan besar. Agak menjijikkan, Su Bai melihat makanan itu sebentar, dan ternyata itu terbuat dari cacing bau. "Pantas saja gue merasa mual setelah menciumnya," pikir Su Bai. Setelah makan kenyang, Waiti berhenti bertingkah dan pergi tidur. Beberapa jam kemudian, Feng Hai kembali mengetahui berita tersebut dan kembali untuk membagikannya. Tim yang dipimpin oleh Gulin pergi ke pohon anggur yang telah dihancurkan Su Bai. Setelah penilaian, mereka yakin itu adalah lempengan batu, hanya formasi sihir kecil. Formasi sihir besar masih mempengaruhi wilayah Hao City. Selama mereka bisa menemukan dan menghancurkannya, mereka bisa menyelesaikan krisis di Hao City. Su Bai tidak terkejut. Dia telah menyaksikan kekuatan formasi sihir Salvation Sect di Wilderness. Su Bai hanya tidak menyangka Sekte Keselamatan telah mengembangkan formasi sihir sedemikian rupa dalam waktu sesingkat itu. Seperti yang diharapkan dari sekelompok orang gila Beastmaster yang menimbulkan ketakutan di hati orang-orang. "Teman baik, bagaimana kelompok orang gila ini menggunakan Scarlet Mist untuk mempengaruhi seluruh Hao City? Jika mereka menggunakan ini untuk melawan kita, gue khawatir mereka akan berada dalam bahaya besar," kata Feng Hai dengan rasa takut yang masih ada. "Aku tidak tahu seberapa sering gue memberitahumu untuk tidak mencoba menakut-nakuti Su Bai." Zudi mengulurkan tangan dan meraih telinga Feng Hai. Zudi melanjutkan dengan berkata, "Kemungkinan besar. Bagaimana dia bisa membiarkan kelompok orang gila itu mengatur formasi magis kecil ketika dia pertama kali menemukannya jika kekuatan Hao City tidak begitu lemah?" "Ikeh, itu menyakitkan. Bersikaplah lembut, ya," kata Feng Hai. "Jadilah lebih bijaksana jika lu tahu bagaimana merasakan sakit. Su Bai adalah anak yang baik. Jika lu menyesatkannya, gue tidak akan memaafkan lu." Zudi memperingatkan, 115 ini jebakan. Menyaksikan Feng Hai dan Zudi bermain-main, Su Bai semakin penasaran dengan langkah militer selanjutnya.
Jangan khawatir, atasan akan segera menugaskan kita misi. Kita harus istirahat, karena kita akan segera bekerja, kata Feng Hai. Feng Hai berbaring di tempat tidurnya dan menghela nafas. Gue dengar kapten dan yang lainnya akan segera kembali. Mereka bertemu dengan pohon anggur juga, tapi tidak seceroboh dirimu, Subai. Itu sebabnya mereka memperhatikan formasi sihir kecil di bawah pohon. Subai tersenyum malu. Jika bukan karena Whitey, Subai tidak akan begitu gegabah dalam situasi berbahaya itu. Oh benar, saat Gulin kembali, dia mungkin akan memintamu untuk menemuinya. Dan alasannya, bagaimana gue tahu, bukannya mereka memberimu penghargaan begitu cepat. Feng Hai tidak akan serius setiap kali dia tidak menjalankan misi. Subai sudah terbiasa. Setelah istirahat sebentar, tiba-tiba ada pergerakan di luar kamp. Tampaknya Gulin telah kembali dengan timnya. Subai, datanglah ke tenda pertemuan. Seperti yang diharapkan, seorang tentara datang dan memanggil Subai. Nak, jangan terlalu gugup. Gulin adalah wakil komandan Legiun ke-7. Feng Hai menginstruksikan, jangan takut untuk berbicara lebih sedikit. Gue hanya khawatir lu akan mengatakan hal yang salah. Dipahami. Subai mengangguk dan meninggalkan tenda. Dalam perjalanan ke tenda, Subai bertemu dengan Huo-Hua dan yang lainnya yang baru saja kembali. Dia menyapa mereka. Kamu pergi untuk rapat. Huo-Hua bingung. Dia mengira Subai dalam masalah dan segera memerintahkan, jangan khawatir. Jangan terlalu banyak bicara atau menyetujui apapun saat melihat Gulin. Tunggu gue akan menjemput wakil komandan. Semua orang di tim itu sama. Mereka tidak mengizinkan Subai berbicara banyak. Lagi pula, semakin banyak dia berbicara, semakin banyak kesalahan yang dia buat. Subai tidak punya waktu untuk menjelaskan ketika Huo-Hua melarikan diri dengan tergesa-gesa, mungkin untuk mencari wakil komandan Bing He. Subai terdiam. Dia hanya bisa berharap Feng Hai punya waktu untuk menjelaskan. Subai segera tiba di tenda pertemuan. Begitu dia masuk, dia melihat seorang petugas yang tampak serius sedang mendiskusikan sesuatu di pelat pasir House City. Subai berdiri di samping dan menunggu. Seorang pria berwajah pucat berdiri di tengah baki pasir. Matanya tertuju pada nampan seolah-olah dia sedang memikirkan langkah militer selanjutnya. Pria itu berkata kepada prajurit di sampingnya tidak lama kemudian, berikan perintah segera, minta pasukan utama bersiap untuk berangkat. Ya, Pak. Para prajurit menerima perintah tersebut dan segera mulai bergerak. Pria itu adalah Beastmaster yang mengawasi operasi untuk memperkuat House City, Gulin. Mata Gulin tiba-tiba tertuju pada Subai. Dia sedikit terkejut. Dia segera naik dan tersenyum. Lu pasti Subai. Ya, Pak. Tenang, prajurit. Lu telah menemukan kelemahan sekte keselamatan. Seharusnya gue yang berterima kasih padamu. Kemudian, Gulin membawa Subai ke Lounge, duduk di kursi, dan menuangkan teh. Dia berkata, gue juga telah melihat resume lu dan menyadari bahwa lu tidak sesederhana yang gue kira. Sejarah Subai tidak mengherankan bagi Gulin, seorang wakil komandan. Satu-satunya hal yang mengejutkan adalah Subai baru menjadi Beastmaster kurang dari setahun. Tidak masalah apakah Subai dapat berpartisipasi dalam pelatihan setelah belajar di sekolah kurang dari sebulan, atau apakah dia telah memberikan kontribusi besar bersama tentara lainnya selama pelatihan. Atau memenangkan juara pertama dalam seleksi militer di kamp pelatihan pemuda. Itu akan menjadi pencapaian yang luar biasa jika itu adalah Beastmaster muda lainnya. Sayang, kenapa lu memilih Legiun ke-9? Gulin bertanya. Keributan yang mereka timbulkan sebelumnya membuat khawatir Gubernur House City. Gulin hanya mendengar bahwa Legiun ke-9 diduga melakukan persaingan jahat, tetapi dia tidak peduli. Plus, karakter utama berada tepat di depan Gulin. Subai tidak tahu harus berkata apa, jadi dia memutuskan untuk tidak mengatakan apa-apa. Seperti yang diinstruksikan oleh Feng Hai dan Kapten Huo-Hua. Jangan bicara agar tidak salah bicara. Semua orang tahu tentang situasi Legiun ke-9. Gue rasa gue tidak perlu mengatakan lebih banyak. Seorang Beastmaster muda sepertimu memiliki masa depan cerah di depanmu. Gulin tersenyum dan berkata. Gulin menambahkan, meskipun ini adalah pertama kalinya kita bertemu, gue dapat mengatakan bahwa lu hanya mengejar kekuatan. Lu tidak peduli tentang hal-hal lain. Hati Subai langsung memuji Gulin. Tampaknya Gulin telah membaca resume gue dengan cermat.
Seseorang yang bisa memegang posisi wakil komandan bukanlah orang yang sederhana. Dia bisa tahu banyak tentang kepribadian gue hanya dengan melihat resume gue. Jangan khawatir, banyak orang di militer sama ambisiusnya dengan lu. Gu Lin tersenyum. Semua Beastmaster memiliki mentalitas yang sama. Gue juga pernah ke sana. Ini dia, pikir Su Bai. Dia memiliki gambaran umum tentang langkah Gu Lin selanjutnya. Itu tidak lebih dari mendekati pihak lain dan membuat mereka merasakan hal yang sama sebelum menjalankan tujuan sebenarnya. Itu tidak mungkin untuk dicegah. Jika lu tidak keberatan, gue dapat memindahkan lu ke Legiun ke-7. Perawatan di sini tidak jauh lebih buruk daripada Legiun pertama. Ada peluang ekstra untuk melatih binatang setiap bulan. Seperti yang diharapkan Su Bai, Gu Lin terus berbicara tentang betapa bagusnya Legiun ke-7. Jika seseorang dari Legiun pertama mendengarnya, mereka akan menyebutnya tak tahu malu. Jika ini adalah hari pertama Su Bai di militer, dia mungkin tidak akan mempercayai kata-kata Gu Lin tentang perawatannya. Namun, begitu Su Bai mendengar awalnya, dia tahu itu adalah suguhan istimewa baginya. Pelatihan para bis di militer mirip dengan kamp pelatihan pemuda. The Beast dan Beastmaster diizinkan untuk menyerap prasasti batu secara bersamaan. Namun, prasasti di militer memiliki kualitas yang sama sekali berbeda. Menurut aturan, tidak peduli di sisi mana militer berada, ada batasan berapa kali seorang Beastmaster atau seorang prajurit dapat bergabung dengan militer setiap bulan. Selain itu, setiap pelatihan tambahan akan didasarkan pada prioritas berbagai legiun. Tidak mengherankan, Legiun ke-9 memiliki prioritas terendah, dengan tambahan 10 entry bulanan. 10 entry ini akan diberikan kepada orang dengan kontribusi tertinggi untuk misi bulan itu. Su Bai tidak yakin dengan legiun lainnya, tetapi Gu Lin telah menawarkan banyak hal untuk merekrutnya. Su Bai akan langsung diberikan sesi latihan tambahan setiap bulan. Mengenai itu, ketulusan Gu Lin adalah tulus. Jadi, Su Bai, apakah lu tertarik untuk bergabung dengan Legiun ke-7 kita? Mata Gu Lin dipenuhi dengan antisipasi. Su Bai tidak tahu bagaimana menanggapinya. Untungnya, kali ini ada gerakan tiba-tiba di luar pintu. Su Bai berbalik dan melihat sekeliling. Wakil Komandan Legiun ke-9, Bing He, bergegas mendekat dan berteriak pada Gu Lin, "Lin, lu rubah tua yang tidak peduli dengan kebajikan. Beraninya lu mencoba mencuri orang-orangku. Ahem, jangan terlalu kejam. Su Bai dan gue baru saja mengobrol. Bah, jika gue tidak tumbuh bersama lu, gue akan mempercayai omong kosong lu." Bing He menyipitkan matanya dan berteriak.